Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, mau arahkan kemana agama, bangsa, dan negara oleh Al-Mahdi Imam Mahdi? Arahkan ke dunia gelap berdasarkan demo dunia gelap. Al-Mahdi Imam Mahdi berada di sisi gelap selama 7 hari 7 malam. Tetapi permintaan malaikat maut, malaikat yang mengerikan itu, supaya diadakan 1 bulan penuh, karena kegelapan ini tidak semudah mengambil intisari daripada tokoh pendidikan yang perempuan atau yang wanita yang bernama Ibu Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Ini gelap tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi terang tidak semudah membalik telapak tangan juga, karena membutuhkan kesadaran, keyakinan, keimanan, dan keikhlasan. Ya Allah, gelapkanlah rahmat saking banyaknya orang-orang yang ingkar dan membangkang terhadap perintah-Mu, ya Allah. Ya Rasulullah, gelapkanlah rahmatan lil alamin ini, karena banyaknya gagal-gagal yang akan merusak sendi-sendi keilmuan dan sendi-sendi keimanan, dan merajalelanya orang yang salah mempergunakan keuangan negara lewat suap menyuap dan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam tetap bercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tokoh-tokoh yang berada di sisi gelap perlu kita ketahui. Tokoh yang ada di sisi gelap, pertama Bapak Presiden Soekarno, yang kedua Nabi besar Muhammad SAW mempunyai sisi gelap juga. Apalagi Al-Mahdi Imam Mahdi lebih berat sisi gelapnya ini. Inilah yang akan meluruskan kesadaran, kepercayaan, dan keimanan. Karena yang dimantapkan untuk Imam Mahdi pada akhir zaman ini, supaya kita ketahui apa itu iman, apa pakaian iman, apa perhiasan iman, apa buahnya iman, apa landasan iman, apa kedudukan iman. Ini yang kita mantapkan lewat penggelapan ini. Jangan lupa jas merah. Artinya jangan lupa perjalanan sejarah. Sisi gelap Soekarno yang pertama ini. Sisi gelap Soekarno bagian A tersirat
Bagian B tersurat. Lihatkan dulu. Ini hasil susunan yang dilakukan bekerja sama dengan ruh para suci kegaiban. Jangan main-main ya. Yang tidak sefrekuensi akan dengan sendirinya tereliminasi nanti. Kutujukan kepada semua pendukung Al-Mahdi, Imam Mahdi, mohon untuk dicamkanlah, camkanlah. Selalu disebut oleh Bapak Presiden Soekarno kalimat camkanlah pada buku yang bernama buku Takari, tahun berdikari. Saya sudah miliki, tetapi kemana arahnya buku itu, karena sudah lama saya miliki. A. Tersirat. Ir Soekarno berada di sisi gelap lewat Nasakom dan lewat demokrasi anti Pancasila dan lewat penjajahan Belanda dan Jepang. Inilah jalannya Presiden Soekarno untuk mendapatkan sisi gelap. Berapa kali Presiden Soekarno dibuang ke Indik, ke Flores, dan di mana dibuang itu sebagai tanda akan diselamatkan itu, sehingga bangsa Indonesia bisa tercapai kemerdekaan. Sekarang kaji dulu Soekarno di sisi gelap dari segi Nasakom. Nas artinya nasionalisme, A. Agamanisme, komunisme. Mungkin semua masyarakat tidak mengetahui apa itu Nasakom. Menurut Soekarno di sisi gelap, nasional, kita jauhkan itu nasional supaya paham. A. Agama, tidak perlu dipakai agamanisme, bikin membingungkan. Agama, komunis, jadi nasional, agama, dan komunis. Ini yang dialami sama Bapak Soekarno dulu ini ya. Iya. Makanya dikatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi hampir-hampir agama hilang. Untung Pancasila sakti. Untung Presiden Soekarno sakti. Jadi karena saktinya Presiden Soekarno, Nas itu dijadikan nasional. A yang terselip, hampir tidak kelihatan huruf A itu. Akhirnya muncullah komunis. Jadi A terjepit. Artinya terjepit ini pendapat Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kebaikan dan kebenaran ini sangat terjepit. Karena mungkin tak tahu yang dimaksud dengan nasional. Mungkin tak tahu yang dimaksud dengan agama. Mungkin tidak tahu yang dimaksud dengan komunis. Saya akan jelaskan sampai tuntas. Nasional, 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Garis-garis besar haluan negara. 4. P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila bila perlu dihidupkan kembali sama Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya, supaya lebih mendalam pengertian yang kita ketahui. 5. Masyarakat musyawarah dunia sekolah.
6. Musyawarah pegawai negeri dan swasta pusat. 7. Musyawarah ABRI masuk desa. 8. Musyawarah ABRI kemanunggalan ABRI masuk kota atau desa. Inilah yang dimaksud dengan nasional. Menurut Al-Mahdi, Imam Mahdi, ada A tadi yang tersepit, yang terjepit di salah satu wadah. Agama. 1. Sholat. 2. Akhlak. 3. Akidah. 4. Tauhid. 5. Keilmuan. 6. Keimanan. 7. Al-Quran. 8. Al-Hadis. 9. Nabi Rasul. 10. Tokoh-tokoh agama dan tokoh politik. 11. Tokoh-tokoh ilmu. Kajian-kajian umum. Pengajian umum untuk laki, untuk perempuan. Pengajian syariat, pengajian tarekat, pengajian hakikat, pengajian makrifat, pengajian ceramah dan dakwah. Inilah yang dimaksud dengan agama. Komunis, musuh selimut bangsa. 2. Musuh dalam selimut. 3. Musuh Pancasila. 4. Musuh Undang-Undang Dasar 45. Untuk jelasnya, musuh Undang-Undang Dasar 1945. 5. Musuh garis-garis besar haluan negara. 6. Musuh merah putih. 7. Musuh NKRI. 8. Musuh Allah. Inilah yang dirahasiakan oleh Soekarno sehingga Soekarno berada di sisi gelap Nasakom. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, diulang kembali pemantapan Nasakom sehingga Nasakom itu menjadi satu politik Soekarno, Partai Komunis Indonesia. Tempat menjadi satunya adalah PKI. Sedangkan partai ini merugikan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Partai-partai terlarang ini berdiri di Indonesia, sekarang sudah dibubarkan oleh negara Indonesia, tapi masih bercokol di Indonesia di tempat keberadaannya berada di alam gelap dan berada di alam terang. Inilah yang akan disensor oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Lewat sisi gelap Soekarno dan Soeharto, keduanya mengorbankan 7 orang jenderal revolusi di lubang buaya Jakarta. Di sisi gelap demokrasi anti Pancasila, dan di sisi gelap Belanda dan Jepang mau menjajah bangsa Indonesia, tetapi atas kesilatan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekarang B bersurat, IR Soekarno berada di sisi terang, bekerja sama dengan Nasakom lewat Pancasila dan lewat anti Pancasila dan lewat SP 11 Maret bersama Soeharto. Masih bersambung di sisi gelap Soekarno, cuma saya pinjam tempat ini, tempat di sisi terang ini saya pinjam sebentar untuk melanjutkan di sisi gelap. Nasional foto Soekarno sudah saya pasang dalam
bahan data saya ini. A. Agama, foto Megawati sudah saya pasang. Komunis, foto Soeharto masih bertapa, belum saya pasang. Nasional, di bawahnya Soeharto. Agama, di atasnya Megawati Soekarno Putri, di bawahnya Soeharto. Nah sekarang nasional, di bawahnya Soeharto. Sekarang agama, di bawahnya Megawati. Dan di komunis, di bawahnya Soekarno. Karena Soekarno lah yang membuat sisi gelap ini lewat Nasakom. Tetapi mempunyai kelebihan yang luar biasa, sehingga Ketua PKI Aidit tidak bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah yang dirahasiakan oleh Allah kemenangan Soekarno ini. Berdasarkan agama, bangsa, dan negara memiliki senjata yang sangat sakti, yaitu Pancasila, sehingga diberi nama Pancasila Sakti. Bukti kesaktian Pancasila, maka IR Soekarno mengirim surat kepada Presiden Soeharto. Isi surat SP 11 Maret untuk membubarkan PKI, partai terlarang berdiri di Indonesia. Karena musuh dalam selimut bangsa, maka PKI dibubarkan di negara Pancasila. Tetapi terjadi pengorbanan tubuh jenderal revolusi karena ganasnya musuh dalam selimut bangsa. Dan dasar inilah Presiden Soekarno kirim surat kepada Soeharto. Isi surat, bubarkan PKI dan angkatlah derajat oleh Allah menjadi presiden yang kedua Bapak Soeharto. Inilah masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Jadi setelah selesai penggelapan Soekarno ini, sekarang lebih gelap lagi. Gerindra, partai ini nagih janji, sebagaimana Allah menagih janji kepada hambanya. Aku ini Gerindra, punya sayap istimewa, punya pakaian istimewa. Kok sekarang kepala saja yang ada? Mana arah kekayaanku? Kata Gerindra. Karena saktinya Gerindra, lalu disambut, diselidiki, disambut oleh Bapak Prabowo. Karena kasihan bangsa Indonesia ini. Disambar maksudnya, disambar. Padahal sudah tidak ada daya upaya burung Garuda ini, karena kepalanya sudah diobrak-abrik oleh PKI lewat narkoba, lewat adu domba. Inilah yang perlu dipahami dengan sedalam-dalamnya bagi para